Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel MG Lewana TV. Dimanapun kalian berada, semoga kabar kalian baik-baik saja dan semoga puasa kalian lancar bagi yang menjalankan puasa. Dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang video yang pernah saya upload tentang transportasi laut. Karena di video kali itu mungkin ada perkataan saya yang kurang melengkapi isi video itu, jadi teman-teman masih penasaran, jadi teman-teman nanya ya. Dan terima kasih yang sudah menanyakan soal itu. Jadi saya merasa senang kalau sering ditanya-tanya seperti itu, supaya teman-teman juga tahu dan saya juga bisa belajar dengan video-video yang saya upload itu, kekurangan pembicaraan saya di video-video yang saya sering upload. Dan saya akan menjawabnya, tapi teman-teman jangan lupa dulu di subscribe dan like, komen, share ke teman-teman kalian, supaya saya lebih semangat lagi memberikan informasi yang penting untuk peternakan sapi ini. Jadi kalau teman-teman menanyakan seberapa banyak sapi yang dibawa di kapal itu, kecil maupun besar, dan seberapa banyak makanan ternak yang dibutuhkan dalam perjalanan jauh maupun dekat, kalau soal itu saya tidak tahu sama sekali dan saya tidak bisa menjawabnya. Nanti kalau saya menjawab, saya menjadi sok tahu juga, dan itu kan saya tidak tahu sama sekali. Dan pertanyaan itu sangat bagus buat saya. Jadi mereka kebanyakan pengusaha sapi sini, semoga di video kali ini ada pengusaha sapi yang lagi menonton, siapa tahu mau membeli sapi dengan jumlah yang banyak, mungkin saya bisa bantu. Tapi datang ke sini kalau untuk mengirim duitnya, kalian menyuruhkan saya mencari sapi dengan kalian mengirimkan duitnya duluan. Saya tidak berani mengambil duit kalian, dan saya juga tidak akan berani mencari sapinya, kecuali kalian datang ke sini sendiri dan kita sama-sama mencari sapinya. Jadi di sini kalau kita mencari sapi biasanya itu dibayar, tapi kalau buat saya berapa saja yang kalian berikan saya terima, ikhlas, karena saya akan selalu membantu orang-orang yang sudah support channel saya. Sebisa saya bantu, tapi kalau saya tidak bisa membantu, saya tidak bisa memaksa diri saya. Jadi untuk pembeli sapi di sini itu biasanya yang kebanyakan orang Jawa sama orang Sulawesi untuk sekarang ini. Kalau ke depannya saya belum tahu juga. Jadi mereka beli sapi dengan jumlahnya banyak, mereka kumpul-kumpul, kadang mereka kumpul sampai setahun, kadang 1-2 bulan, terus mereka kirim. Kadang mereka pakai kapal sendiri, kadang mungkin bayar kapal lain, tapi berapa yang dibayar itu juga saya tidak tahu. Soalnya saya belum pernah membeli sapi dan menjual sapi di luar daerah. Kalau saya membeli sapi di dalam kampung sini sudah pernah waktu dulu, itu pun hanya 1-2 ekor. Tapi kalau sekarang sapi yang kalian lihat ini, sapi ini saya tidak beli, saya tukar dengan pohon kelapa yang seperti ini. Pohon kelapanya itu tidak banyak, hanya sekitar 60 pohon. Itu juga ada yang bertanya juga itu berapa yang ditukarkan itu kelapanya saja atau tanahnya juga. Jadi ya saya tukarkan itu dari tanahnya sampai kelapanya semua, karena bagi saya kelapa yang saya tanam itu belum pernah menghasilkan uang. Itu sudah mau hampir 10 tahun, mungkin sudah lama sekali, dan kelapanya juga sudah tinggi. Jadi saya merasa rugi saya menjaga kelapa itu. Akhirnya saya tukar dengan sapi ini. Dan setelah saya menukar dengan sapi ini, waktu saya penukaran itu kan sapinya ada 4, anaknya 2, sama jantannya sama indukannya 2, jadi 4. Dan
saya pelihara itu tidak sampai setahun karena sapi yang saya ambil itu sudah berumur mau 2 tahun. Jadi saya pelihara itu belum sampai 1 tahun saya sudah jual yang jantannya. Saya jualnya itu 5 juta. Ada juga saya videoin tentang saya menjual sapi, tapi saya tidak videokan yang pembeli sapi itu. Jadi tidak sampai 1 tahun saya sudah mendapatkan hasil dari sapi. Jadi saya merasa keuntungan peternak sapi ini sangat bagus sekali. Kalau saya menjaga kelapa dengan puluhan tahun belum dapat hasilnya, tapi saya menjaga sapi belum sampai 1 tahun saya sudah mendapat hasilnya. Jadi ada juga orang-orang kampung sini yang menyayangkan kenapa kelapa saya tukar dengan sapi. Memang kalau di sini kalau untuk kelapa itu mereka sangat sayang sekali, karena kelapa itu mata pencarian yang paling utama di daerah saya sini. Saya kan tinggal di Maluku Utara, di Kepulauan Sula, Kecamatan Mangoli Tengah. Jadi itu ya memang kalau mereka berkata gitu sih memang itu hak mereka, tapi menurut saya apa yang saya perbuat merugikan saya akan menukarnya lagi, siapa tahu lebih untung lagi. Tapi ternyata apa yang saya tukarkan itu memang untung. Apalagi kalau kita berternak sapi ini beda sama kelapa. Kelapa itu ada batasnya untuk berbuah banyak. Tapi sapi ini tidak ada batasnya. Selama kita masih hidup, dia akan selalu banyak. Bahkan kalau semakin lama sapinya itu semakin banyak. Tapi kelapa itu terbatas. Kelapa ini terbatas musim buahnya. Kalau dia sudah tinggi sekali, dia berbuahnya juga sudah kurang. Apalagi kalau saya kan tidak bisa naik kelapa, harus kita bagi dua dulu. Kalau harganya 1 juta harus dibagi 500. Dan itu proses pembuatannya juga 3 bulan sekali. Kalau kita berternak sapi kalau selama 10 tahun, kalian hitung aja sendiri sudah berapa banyak yang sapi kita pelihara. Dan itu untungnya itu sangat luar biasa. Itu pun sebenarnya saya tidak mau tukar sih, walaupun kelapa itu banyak kurang. Tapi karena masih ada tanah saya yang lainnya, jadi saya berani menukarnya. Kalau pas saya mau tukar itu kalau tidak ada tanah saya sama sekali sih saya tidak berani tukar. Nanti kalau saya tukar dengan tanah, nanti saya beli tanah lagi kan mahal. Tapi karena hari itu kelapa saya kan jauh dari jalan raya sini, jadi saya tukarnya saja dengan sapi. Sapi ini juga kan bisa beli tanah, apalagi kalau kita peliharanya sudah lama-lama, kita bisa beli tanah. Tapi kalau menjaga kelapa tidak bisa membeli tanah. Kelapanya kan kalau sekali naik, sekali proses pembuatannya itu kalau dijadikan uang kan hanya berapa saja. Tapi kalau sapi semakin lama semakin banyak. Kalau kelapa ada batasan buahnya, dan sudah tinggi itu tidak bisa dipanjat lagi kalau sudah terlalu tinggi. Dan risikonya juga besar. Kita memanjat, risikonya itu jatuh. Kalau jatuh langsung mati. Tapi kalau tentang kita memanjat kelapa jatuh itu sudah takdir ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sering menanyakan atau memberikan informasi buat saya, atau apa yang saya sering tanyakan teman-teman sudah jawab. Terima kasih banyak. Nanti kita jumpa kembali di video berikutnya. Apabila di video saya kali ini ada kekurangan perkataan saya, boleh dikomentarin. Nanti saya akan menjawab lagi. Nanti kita jumpa kembali di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya saya bisa memberikan informasi-informasi yang menarik buat kalian, yang bisa kalian pahami. Nanti kita jumpa kembali di video-video berikutnya. Entah video apa yang saya mau buat lagi ke depannya. Ikutin aja terus channel MG11 TV. Terima kasih. Sampai jumpa.
di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.